Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 110. Sahih? Bab fi makulatin masyhuratin mansubatin lil imam Syafi'i rahimahullah au tata'allaqu bihi minha ma lam aqif laha ala isnadin aslan wa minha ma asaniduha dha'ifatun awahiyatun. Babnya berkaitan dengan kumpulan ucapan-ucapan yang masyhur yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau yang berkaitan dengan beliau yang kata penulis yang aku tidak menemukan sanad riwayatnya atau yang sanadnya ada kelemahannya. Ana ulangi lagi, secara umum bab ini berkaitan dengan ucapan-ucapan yang masyhur yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau mengatakan itu ada dua kategori. Yang beliau tidak atau belum menemukan sanadnya sehingga bisa diteliti sahih atau tidak. Beliau tidak memastikan. Itu sampai kepada beliau ilmunya sampai demikian saja. Tawakuf. Yang kedua yang memang beliau memastikan riwayatnya tidak sahihah. Ini berlainan dengan yang sudah kita lewati dari akidah Imam Syafi'i yang beliau dapatkan sanad riwayatnya dan beliau teliti kesahihannya. Makanya kalau kita baca judul buku ini secara lengkap, Aqidah Al-Imam Syafi'i. Akidah atau kumpulan akidah Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi, seperti yang beliau tulis dalam kitab-kitab beliau sendiri, au rawaha anhu talamiduhu,
atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Kemudian dikatakan di sini risalatun ilmiyatun mabniyatun alal aqwali tsabita bil asanidi sahihah. Ini adalah risalah ilmiah yang berdasarkan ucapan-ucapan yang sahih sanad riwayatnya. Sekali lagi yang sudah kita bahas, kita lewati, terutama berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i, itu betul-betul penulis memastikan dengan riwayat yang sahihah. Nah, sekarang babnya berkaitan dengan ucapan yang sudah masyhur di tengah para ulama, dalam kitab-kitab para ulama, namun beliau yang pertama tidak mendapati sanadnya, alias beliau tidak bisa memastikan sahih atau dhaifnya. Yang kedua, dalam bab ini ada yang viral masyhur dari Imam Syafi'i, namun beliau memastikan riwayatnya tidak sahih. Paham ya? Baik. Dua kategori tadi perlu kita jelaskan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i namun dengan sanad yang tidak sahih. Bagaimana menyikapinya? Maka ini wallahu alam, seingat ana mungkin pernah dulu kita sampaikan di awal pembahasan ini. Ana pribadi alhamdulillah pernah tanya kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, sebelum beliau meninggal dunia rahimahullah, via WA ya, lewat Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafidhallah ta'ala, dan beliau balas dengan suara. Apa namanya itu? Iya, itu yang antum tahu. Ya, ana transkrip sedikit ya dari ucapan beliau tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i, namun riwayatnya tidak sahih. Apa pendapat beliau? Maka kata Syekh, ini diantara poin pentingnya ada dua yang ana rangkum di sini. Ana baca ya ucapan beliau yang sudah ana transkrip. Qala fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, anna madmuna hadir risalah al-mansuba ila Syafi'i ma'rufun min kalamil Imam Syafi'i nafsihi alladhi sahha fi kutubin ukhra ka manaqib Syafi'i li Ibn Abi Hatim wa manaqib Syafi'i lil Baihaqi wa ghairi minal kutub. Kata beliau, secara umum isi dari riwayat-riwayat akidah Imam Syafi'i yang dikatakan sanadnya tidak sahih, secara umum itu sudah ma'ruf, sudah dikenal, dipahami dari ucapan Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang lain yang sahihah, terutama yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ada ucapan beliau yang sahih yang sudah kita lewati, yang tercantum dalam kitab beliau seperti Ar-Risalah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh ulama-ulama setelah beliau. Artinya riwayat-riwayat itu sekali lagi bukan sesuatu yang nyeleneh istilahnya. Ya, karena apa? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif dikuatkan dengan yang sebagaimana dalam hadis. Ya, meskipun tentunya beda sabda Rasul dengan ucapan imam, cuma secara asyahid terkadang ada suatu hadis yang dhaif riwayat B, tapi riwayat C sahih. Meskipun redaksinya sama. Paham ya? Seperti itu permisalannya. Ada riwayat dari Imam Syafi'i tentang akidah yang dhaifah, namun riwayat yang lain sahihah. Paham ya? Nanti insyaallah akan kita contohkan. Kemudian kata Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala, anna hadza mimma tadawalahu ahlul ilmi bi ghairi nakir. Riwayat-riwayat yang sudah masyhur tersebut itu sudah dikenal oleh para ulama. Para ulama juga menukilnya.
para ulama juga menyebarkannya. Nanti akan kita contohkan juga. Tanpa mereka ingkari sama sekali. Tanpa mereka mengatakan ini riwayat yang sahihah, tidak perlu dipakai, tidak ada. Yang mengingkari hanya ahli bid'ah zaman sekarang. Ya, untuk apa? Menyudutkan dakwah salafiyah atau kata mereka Wahabi. Wahabi itu pakai riwayat-riwayat yang dhaifah. Mereka putus sampai di situ. Mereka ya berdusta, mereka berbohong seolah-olah apa? Wahabi atau dakwah salafiyah hanya pakai yang dhaifah saja. Padahal apa? Banyak yang sahihah yang juga apa? Disampaikan. Yang dhaifah itu pun sudah dikuatkan oleh yang sahihah. Paham? Kata Syekh Ali bin Hasan, apa yang disebarkan oleh para ulama dari riwayat akidah Imam Syafi'i tersebut tanpa mereka ingkari, maka lahu waznuhu, ya, walahu i'tibaruhu walahu qimatuhu, maka itu masih bisa dijadikan sebagai apa? Referensi. Paham? Jadi inti yang ingin kita sampaikan, meskipun ada ungkapan-ungkapan dalam akidah yang masyhur dari Imam Syafi'i yang dikatakan sanadnya tidak sahih, namun itu sekali lagi sudah masyhur di kalangan para ulama dan tidak ada yang mengingkari dari mereka, maka bisa untuk juga diajarkan kepada umat. Yang mau nerima alhamdulillah, yang nggak mau nerima faman syafal yu'min wa man syafal falyakfur. Dikasih yang sahih saja nggak mau kok. Paham ya? Orang-orang itu kalau sudah apa nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, jangankan ucapan Imam Syafi'i, Al-Quran mereka apa tinggalkan dengan mereka takwilkan. Kalau hadis mereka apa ingkari, mereka dustakan dengan berbagai alasan, apalagi sekedar ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma wa ma'alaina ilal balah, tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Baik. Sekarang kriteria yang pertama, kategori yang pertama, mimma lam aqif lahu ala isnad, yang tidak aku temukan sanadnya. Ini sesuai dengan batasan ilmu penulis di sini. Dan ini termasuk objektivitas amanah ilmiah ya ulama atau masyayikh dakwah as-salafiyah. Di antara yang belum beliau dapatkan sanadnya, dan itu banyak sebetulnya, yaitu ucapan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nadhiru al-qadariyata bil ilmi, debatlah kelompok qadariyah dengan ilmu. Ada yang paham apa yang maksud dengan ilmu di sini? Insyaallah di kajian yang lain sudah pernah kita sampaikan ini. Apa yang dimaksud dengan bil ilmi di sini? Ternyata yang dhaif bukan riwayatnya toh. Apa yang dimaksud dengan nadhirul qadariyata bil ilmi? Mal murad bil ilmi huna? Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Dari jawab. Masih malu-malu. Qala Allah wa qala Rasul. Ditampung dulu. Nah, yang lain. Tidak apa-apa, yang penting dipanasi dulu. Nah, ada yang jawab lagi? Baik. Ini yang kita sudah sampaikan. Banyak yang mungkin keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Dikira debatlah dengan kelompok qadariyah dengan ilmu, yaitu artinya berdasarkan ilmu, jangan dengan kejahilan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya nadhirul qadariyah bi ilmillah. Debatlah kelompok qadariyah dengan membahas tentang masalah ilmunya Allah. Tentang ilmunya Allah. Misalnya ya, ada tokoh kelompok qadariyah, ini yang paling ekstrim, yang dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah sejak zaman sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Kenapa mereka dikafirkan?
karena mereka mengingkari ilmunya Allah. Seperti yang masyhur riwayatnya dari Abdullah bin Umar ketika beliau didatangi oleh dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yang curhat kepada beliau tentang kelompok Qadariyah yang muncul di negeri Basra, Irak pada waktu itu, yang mereka punya keyakinan anal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu, alias mereka menuduh Allah dulunya jahil, setelah terjadi baru Allah tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian debat dengan kelompok Qadariyah yang ekstrem ini, pembahasan pertama tentang ilmunya Allah. Nadhirul Qadariyah bil ilmi ay bi ilmillah. Tanyakan kepada mereka, apakah kalian meyakini ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu azali wa abadi, sejak dahulu kala dan kekal abadi. Kemudian kata beliau, fa'in angkaru kafaru. Kalau kelompok Qadariyah mengingkari ilmunya Allah, seperti dalam dialog Abdullah bin Umar tadi dengan dua tabi'in, bahwasanya kelompok Qadariyah mengingkari ilmunya Allah, menuduh Allah tidak tahu sampai terjadinya sesuatu baru Allah tahu. Kata Imam Syafi'i, kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Paham? Nah, tanya, apa makna ilmu di sini? Ya, alhamdulillah. Yang penting nyantol sekarang. Baik. Insyaallah suatu saat ditanya lagi. Nadhirul Qadariyah bil ilmi. Debatlah kelompok Qadariyah dengan ilmunya Allah, bahas tentang ilmunya Allah. Dan sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, ini debat tentunya tidak untuk semua orang, namun bagi ulama yang memang mumpuni dalam masalah ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, secara asal apa hukum debat dengan ahlul bid'ah? Apa hukum asal debat dengan ahlul bid'ah? Haram, kecuali kalau ada apa? Kemaslahatannya, dan yang berdebat ahlul ilmi, bukan yang ditanya ilmu tadi nggak paham. Paham? Ya, jangan debat kecuali tadi memang sudah ahlinya. Kemudian ada maslahat. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa'in angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Karena berkaitan dengan mengingkari tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan dengan al-iman billah. Ini juga berkaitan dengan iman bi qadarillah. Antum sudah paham, iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Yang pertama apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekedar murajaah. Apa bait-bait syair Imam Syafi'i yang berkaitan dengan iman kepada takdir? Ada yang hafal? Terus. Taib Hasan yakfi. Ya, sudah kita lewati ucapan Imam Syafi'i dalam bait-bait syair beliau tentang iman kepada takdir. Kata beliau, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki ya Allah, kalau engkau enggak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ini berkaitan dengan masalah apa? Masyiatullah. Salah satu tahapan tingkatan iman kepada takdir, mengimani kehendak Allah. Kemudian kata Imam Syafi'i, khalaqtal ibad ala ma'alimta. Engkau ya Allah menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Ini inti pembahasan kita. Wajibnya meyakini ilmunya Allah. Ilmunya Allah azali wa abadi. Sudah ada sejak dahulu kala dan tidak akan pernah sirna. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah mengatakan, Rabbku tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Ilmunya Allah azali wa abadi. Ini bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir.
Wa in aqarru bi khusimu. Namun kalau mereka mengikrarkan, membenarkan ilmunya Allah azali wa abadi, maka mereka kalah dalam apa? Debat. Mereka apa? Ya, istilahnya kalah dalam perdebatan tersebut. Mereka mengakui tentang kesalahan mereka mengingkari ilmunya Allah. Paham dong? Dan ucapan ini sekali lagi sudah masyhur di kalangan para ulama, di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Sekali lagi antum bisa catat di mana salah satu referensi ucapan ini ditemukan dalam kitab-kitab akidah, di antaranya dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang berkaitan dengan pembahasan iman kepada takdir. Ya, sekali lagi ini sudah masyhur dari Imam Asy-Syafi'i. Taib, ucapan yang kedua yang penulis belum menemukan sanadnya namun sudah masyhur di kalangan para ulama, dicantumkan dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah, yaitu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Imam Syafi'i ini mengandung beberapa faedah yang sangat luar biasa. Yang pertama, wajibnya beriman kepada Allah dan Rasul. Ini bagian daripada rukun iman. Tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada 6 rukun iman. Di antaranya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya SAW. Yang kedua, membenarkan semua kabar berita dari Allah atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada hadis yang sahih tentang akidah, namun tidak ada ayatnya misalnya, wajib dibenarkan atau tidak? Nah, contohnya apa? Yang berkaitan di antara masalah akidah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia, tidak ada ayatnya. Yang ada hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Maka sebagaimana kata Imam Syafi'i, amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Wajib mengimani apa yang diajarkan, dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting dari itu semuanya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Contoh tadi, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal al-laili al-akhir. Kalau ada yang mengatakan yang turun adalah rahmat Allah atau malaikat Allah atau perintah Allah, kita katakan Rasul yang fasih bahasa Arab mengatakan yanzilu rabbuna. Dari mana ente bisa mentakwilkan yang turun malaikatnya adalah rahmatnya, perintahnya? Ini yang pertama. Rasul SAW mengatakan yanzilu rabbuna. Kita mengimani hadis tersebut sesuai dengan dohirnya, sesuai yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terusan hadisnya, Rasul mengatakan man yad'uni fa'astajibala. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan apa? Kabulkan. Kalau dikatakan yang turun rahmat Allah, masa rahmat Allah yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku? Tidak boleh berdoa kepada rahmat Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dikatakan yang turun malaikat Allah. Masa malaikat mengatakan barang siapa berdoa kepadaku, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Rasulullah dengan apa yang dibawa, diajarkan, dikabarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Rasul menghendaki yang turun adalah Allah. Jangan ditakwil-takwilkan. Paham ya? Baik, itu yang dimaksud dengan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah
wa bima ja'a Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan ucapan ini juga masyhur di tengah-tengah kitab-kitab akidah para ulama. Di antaranya, siapa yang masih ingat? Di kitab apa? Contohnya. Kitab yang insyaallah masyhur juga. Lum'atul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenal? Iya, cuma disalahgunakan. Padahal akidah Syekh Abdul Qadir Jilani, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah sebagian ucapan beliau dari kitab beliau Al-Ghunyah sudah kita terjemahkan, kita posting ya tentang akidah beliau, terutama yang berkaitan dengan asma wa sifat. Akidah beliau akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu diwariskan ya kepada murid-murid beliau, diantaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan juga Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Baik, itu dua ucapan Imam Syafi'i yang masyhur dalam kitab-kitab akidah, namun penulis di sini belum menemukan sanadnya. Namun dari penjelasan yang kita sampaikan, apakah boleh kita berpegang dengan ucapan beliau ini? Ya, sangat-sangat boleh. Sekali lagi, karena apa? Para ulama telah menukilnya, menyebarkannya tanpa mereka ingkari sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kriteria yang kedua dari bab ini, wa mimma lam yasih isnaduhu wa hiya aktsar mimma lam aqif ala isnadihi. Di antara yang tidak sahih sanadnya, dan itu lebih banyak daripada kriteria yang pertama, ucapan beliau yang pertama, jalastu as-sufiyata asyra sinin walam astafid minhum illa faidatain. Aku pernah duduk ya dengan orang-orang sufi selama 10 tahun dan aku tidak mendapat faedah dari mereka kecuali 2 saja, yaitu ucapan al-waqtu kasayf illam taktahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak memutuskannya, pedang itu akan memutuskanmu. Wa nafsuka illam tashghalha bil haqqi syaghlatka bil batili. Jiwamu jika engkau tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Secara asal ucapan atau 2 ucapan ini hak. Yang pertama berkaitan dengan masalah apa? Menggunakan waktu sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, wajibnya menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Hadis Rasul juga demikian. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya jiwa kita wajib kita sibukkan dengan al-haq. Contoh dengan thalabul ilmi, belajar al-haq, ya. Jangan belajar yang tidak benar sama sekali. Kalau kita nggak mau bermajelis dengan ahli sunnah, kita tidak mau membaca kitab-kitab akidah ahli sunnah, bisa jadi kita ikut akidah al-batilah. Na'udzubillahi min dzalik. Namun secara asal sudah kita lewati bagaimana sikap dan ucapan keras Imam Syafi'i terhadap kelompok as-sufiyah. Ada yang masih ingat ucapan beliau? Nah, itu sanadnya sahih. Nah, sudah kita lewati. Nah, tanpa buka. Ada yang ingat enggak ucapan Imam Syafi'i? Iya, ahsantum barakallahu fiik. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam yati alidhur illa wajatau ahmaq." Kata Imam Syafi'i, seandainya ada seseorang masuk ke ajaran tasawuf di awal siang, artinya pagi hari, tidaklah datang waktu zuhur, kecuali engkau mendapatinya ahmaq, dungu. Nah, jadi ucapan Imam Syafi'i itu yang kewajiban kita memegangnya, karena itu yang lebih sahih. Nah, taib yang kedua yang
beliau penulis mengatakan tidak sahih riwayatnya, qaulu Abi Thawr laula Syafi'i lalaqitullah wa ana dhalun, yaitu ucapan Imam Abu Thawr, seandainya bukan karena Imam Syafi'i, aku akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan aku tersesat. Ya, artinya di sini bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memiliki jasa atas Abu Thawr, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti insya Allah akan disampaikan di kitab ini 30 murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang di atas akidah, di atas akidah as-salaf. Insya Allah setelah bab ini akan disebutkan 30 nama ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah Imam Syafi'i atau di atas akidah salaf. Di antaranya Abu Thawr. Kemudian yang ketiga, ada ungkapan kuntu bil Yaman faqaratu maktuban ala babi San'a au Aden. Kata Imam Syafi'i, aku pernah datang ke negeri Yaman dan aku baca tulisan di pintu gerbang San'a, ibu kota Yaman, atau di kota Aden, ada ungkapan ihfad lisanaka ayyuhal insan, jagalah lisanmu wahai manusia, la yaldaghannaka innau thu'banu, jangan sampai lisanmu ini menyengatmu karena dia itu seperti ular. Kalau istilah peribahasa kita apa? Bukan ular, tapi apa? Mulutmu harimau. Ini sekali lagi juga kurang lebih sama dengan ungkapan ini. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk seorang muslim muslimah menjaga lisannya. Kufa alaika hada. Kata Rasul, jaga lisan. Wahal yukabun nas finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, tidaklah manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajahnya kecuali karena sebab apa? Lisan. Apalagi yang berkaitan dengan urusan agama, hati-hati. Semuanya akan ada apa? Pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Menghibah, menuduh, dan seterusnya. Ini juga mirip dengan apa sekarang postingan. Hati-hati. Bukan hanya lisan yang sekali lagi ditegaskan dalam bab ini. Masalah postingan juga. Hati-hati. Semuanya akan ada apa? Pertanggungjawaban, menuduh tanpa hak, apalagi disebarkan di medsos. Ingat, yaumul qiyamah akan ada apa? Al-qisas. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian kata tulisan tadi, jadi sekali lagi Imam Syafi'i hanya membaca saja, bukan ucapan Syafi'i sendiri. Kam fil maqabir min qatili lisani. Berapa banyak orang yang di kuburan itu merupakan korban dari lisannya. Diazab karena apa? Sebab lisannya. Seperti yang Rasul sabdakan ketika apa? Beliau melewati 2 kuburan. Orangnya sedang diazab, di antaranya apa? Yamshi bin namimah. Orangnya apa? Mengadu domba di antara manusia. Salah menggunakan lisannya, diadab di alam barzakh. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, kana tahabu liqa au asyujaan. Orang tadi itu disegani oleh para pemberani, namun dia apa? Tadi diadab di dalam kuburannya karena lisannya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sekarang juga sama dengan apa? Postingannya, hati-hati. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, yang penulis meyakini riwayatnya tidak sahihah, kata-kata juz'un fihi i'tiqadus Syafi'i. Ini kita mau nukilkan dari kitab Kumpulan Akidah 4 Imam oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyis hafizallahu ta'ala. Jadi ada nukilan yang judulnya itu istilahnya bagian dari akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau di sini nggak disebutkan apa isinya, maka kita apa? Merujuk kepada
Ya, sekali lagi buku I'tiqad Al-A'immatil Arba'ah, akidah 4 imam. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji di Surabaya dan juga di Jakarta. Di antaranya di sini dikatakan di sini wa fi juz'il i'tiqad al-mansub li Syafi'i min riwayah Abi Thalib al-Asy'ari. Judulnya nukilan akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dari riwayat namanya Abi Thalib al-Asy'ari. Apa isinya? Qal wa qasuila an sifatillahi azza wa jalla. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sifat Allah azza wa jalla. Wa ma yanbaghi an yu'mina bihi, dan apa yang selayaknya untuk diimani. Maka Imam Syafi'i berkata, sekali lagi, memang riwayatnya ini dhaifah, yang ini ya, tapi yang sahihah yang mendukung ucapan ini secara global itu ada. Nanti akan kita buktikan. Dalam riwayat yang tidak sahih ini, Imam Syafi'i berkata, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifat ja'a biha kitabuhu wa khabbara biha nabiyyu sallallahu ummatahu. Imam Syafi'i mengatakan Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tercantum dalam Al-Quran yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Sampai titik di sini. Ini ucapan yang sahih atau tidak? Nah, sahih dari segi maknanya. Taib, riwayat ini tidak sahih. Tapi ada nggak ucapan Imam Syafi'i yang sahih yang mendukung ucapan ini? Nah, sekedar murajaah. Ini sudah kita mau khataman ini. Nah, apa ucapan Imam Syafi'i tentang masalah hal ini yang sahih? Seperti yang kita sampaikan tadi, ucapan Syekh Ali bin Hasan, ada ucapan yang mirip dengan ini yang sahih dari kitab Imam Syafi'i langsung, yaitu kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i mengatakan, la yablughul wasifuna kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu. Orang yang mensifati Allah tidak akan sampai kepada hakikat keagungan sifat Allah. Ini larangan untuk membagaimanakan sifat Allah. Larangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kata Imam Syafi'i, alladzi kama wasafa bi nafsahu. Dia seperti yang dia sifatkan sendiri. Paham? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Afwan, tadi kelewatan yang nomor 4 itu, yang tidak sahih riwayatnya, ada ucapan yang kelewatan, yaitu ucapan beliau yang sekali lagi riwayatnya tidak sahih. Man wa'adha akhau sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya secara rahasia, maka dia telah menasehatinya dan telah berbuat baik kepadanya. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadhahahu wa syanahu. Dan barang siapa yang memberikan wejangan kepada saudaranya terang-terangan di hadapan umum, maka dia telah membongkar kedoknya dan dia telah berbuat jelek kepadanya. Ya, sekali lagi ini ucapan Imam Syafi'i yang tidak sahih riwayatnya, namun secara makna sahih kalau memang tadi atau yang kemarin kita perinci nasihat, ya, kalau berkaitan dengan urusan privasi atau kesalahan yang bersifat pribadi yang tertutup, nasihatnya secara apa? Tertutup. Ya, man satara muslimah satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi auratnya. Ya, namun kalau orang itu mencari-cari sampai membongkar-bongkar dan seterusnya, Allah akan apa? Bongkar kedoknya juga. Adapun yang sudah kita sampaikan, kesalahannya secara terbuka, maka para ulama sudah apa? Menjelaskan bolehnya membantah juga secara apa? Terbuka, ya. Dhaqula syai' fi maudhi, tidak selalu terang-terangan terbuka, tidak selalu apa? Tertutup. Kemudian yang kita bahas tadi, ada nukilan kumpulan akidah Imam Syafi'i yang riwayatnya tidak sahih dalam riwayat tadi, namun secara umum itu sahih, yaitu penetapan Imam Syafi'i akidah sahihah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah.
Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, yang riwayatnya tidak sahih di sini, la yasa ahadan min khalqillah azza wa jalla qamat ladai al-hujjah innal Qur'an nazala bi wa sahihun indahu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anhu al-adl khilafuhu. Tidak boleh seorang pun dari manusia yang telah tegak hujjah kepadanya, baik lewat jalur Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, tidak boleh dia menyelisihinya. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjah alaihi fa huwa kafirun billahi azza wa jalla. Barang siapa yang menentang, mengingkari, mendustakan nama dan sifat Allah setelah tegak hujjah atasnya, maka dia kafir kepada Allah. Wa amma qabla thubutil hujjah alaihi min jihadil khabar fa ma'dul bil jahl. Adapun kalau orang itu menentang, menyelisihi namun belum tegak hujjah atasnya, maka dia diberi uzur akan kejahilannya. Li'anna ilma dzalik la yudrak bil akal wala bidiraya wal fikr. Karena pembahasan tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa hanya dengan logika, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sifat Allah, sifat yadain, kedua tangan, bal yadau mabsutatan, wasama matwiyatun biyamini. Demikian pula berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah. Allah turun ke langit dunia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi kita sampaikan riwayat tidak sahihah. Namun tadi kata Syekh Ali bin Hasan, ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i ini sudah masyhur di kalangan ulama. Mereka paham inilah akidahnya Imam Syafi'i. Mereka tidak ada yang mengingkari riwayat tadi. Nggak ada yang mengatakan ini bukan akidah Imam Syafi'i, tidak ada. Meskipun dikatakan riwayatnya tidak sahihah. Contoh ada kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis. Alhamdulillah sudah kita kaji juga beberapa kali di Surabaya. Beliau penulisnya hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau mencantumkan salah satu akidah Imam Syafi'i. Beliau meyakini Allah di atas langit. Sekali lagi, kalau riwayatnya tidak ada yang sahihah, tapi ini sudah masyhur di kalangan ulama, bahkan dari kalangan imam ulama mazhab Syafi'i sendiri. Imam As-Sabuni bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ini ringkasnya, bihadal khabar li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi. Imam Syafi'i ringkasnya, beliau dalam kitabnya Al-Um mencantumkan hadis budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Budak perempuan menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Artinya Imam Syafi'i menukil hadis itu karena beliau berpendapat itu hadis yang sahih. Maka disimpulkan oleh Imam As-Sabuni, itu karena keyakinan Imam Syafi'i Allah di atas makhluknya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana akidah kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah ahli sunnah yang asli ala Imam Syafi'i juga. Dan ini pula yang juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, mufassir, yang juga dalam masalah fikih bermadzhab Syafi'i. Dan ini insyaallah akan kita baca lagi di halaman 135. Seperti yang kita cantumkan setelah bab kita ini, penulis mencantumkan 30 nama ulama madzhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Di antaranya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat summastawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy, surat Al-A'raf ayat 54. Yang punya tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 54. Imam Ibnu Katsir mengatakan, falin nasi fi hadal maqam maqalatun katsiratun jiddan. Manusia tentang masalah istiwa Allah memiliki banyak pendapat-pendapat. Laisa hada maudhi bastiha. Bukan sekarang kita nukil ucapan-ucapan mereka. Wa inna ma yuslaku fi hadal maqam madhab salafis saleh. Namun yang wajib diikuti madhab salafus saleh dalam masalah summastawa alal arsy.
Malik. Siapa salafus saleh? Seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, wa Syafi'i, dan juga Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan. Dari imam-imam kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Apa akidah mereka, mazhab mereka tentang sifat Allah? Imraruha kama ja'at. Memahami, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan zahirnya apa adanya. Min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan. Wala tasbih, tanpa menyerupakan. Wala ta'til, dan juga tanpa menafikan. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi sekali lagi, apa yang dinukil meskipun tidak sahih dalam riwayat tadi, ini sudah masyhur di kalangan ulama. Itulah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i yang tidak perlu diragukan lagi. Tapi kita tuntaskan bab ini, biar kalau insya Allah ketemu lagi bulan Syawal, ya kita bab yang baru lagi. Yang keenam, risalah fi sunnah mansubah Imam Syafi'i. Kita lewati saja. Yang ketujuh, wasiat Imam Syafi'i wa fiqh faqarat. Ini kita akan menemukan. Yang kedelapan, qaul Imam Ahmad yamdau Syafi'i. Ada ungkapan Imam Ahmad yang memuji Imam Syafi'i. Kanal fiqhu kuflan ala ahlihi hatta fatahallahu bisyafi'i. Dulu ilmu fikih itu tertutup, terkunci sampai datangnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Yang kesembilan, qaulu Abi Tsur kuntu ana wa Ishaq bin Rahawai wa Husain al-Karabisi wa dzakara jama'atan minal Iraqiyin ma tarakna bid'atan hatta ra'ayna Syafi'i. Kami dahulu, aku, Ishaq bin Rahawai, Husain al-Karabisi, dan ulama-ulama dari negeri Irak, kami dulu tidak meninggalkan bid'ah kami sampai kami melihat Imam Syafi'i atau belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Intinya semua ini berkaitan dengan rekomendasi ulama-ulama kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau sudah kita sampaikan dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Yang terakhir, qaulu Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, ma ra'aitu rajulan qad aqal wala arwa wala afsah wala anbal ra'yan minasy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berakal, lebih cerdas, lebih wara, lebih fasih ucapannya, dan lebih baik pendapatnya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya fi dunya wal akhirah. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi insyaallah kita ketemu lagi di bulan Syawal. Semoga kita tetap istiqomah di atas kebenaran sampai akhirat kita nanti. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.